Selamat malam para sobat tidak terlihat. Kembali lagi dengan gua Gilang Nugroho dan teman gua. Dan gue Hadid Abdurrahman dalam podcast Ludah Dong, Cuh. versi LDR. Enggak pakai relationship. Jadi long distance aja. LD, tapi kan jelek LD, long distance. Buat kalian para sobat tidak terlihat yang udah hadir di sini, terima kasih. Kami apresiasi sekali karena ini adalah konten trial kita, yaitu serem gak sih, tapi via live Instagram. Kalian nyari Discord. Selamat datang podcast lewat tengah malam. Podcast lewat tengah malam ini salah satu yang nge-DM kita buat ngajakin collab, tapi belum jadi. Sorry kan, belum jadi Ya, karena Gilang sibuk. karena di kantor masih banyak kerjaan juga, sorry aja. Nggak kayak yang jelas gini ya. Enggak, ya sama kita nggak ada artis, tapi saya udah lewat. Udah lewat makanya. Pokoknya yang jelas tuh gue sama Gilang baru ribet banget kerjaan, jadi ya mohon maaf kalau kontennya belum bisa tiap minggu. Terus juga ngomong mereka bodoh amat. Anda penyebar virus konspirasi. Terus ada yang ngejoin juga tadi, ada Mbak Lila, terima kasih udah join sama Mas Mukhlisin, terima kasih udah join sama pacar saya Mbak Yara, terima kasih sudah join ke live IG Lucong trial. Yes. Beta Tester. Beta. Jadi di episode kali ini kita bilang episode aja ya, live-nya ini ya. Jadi kita ada di udah lupa kali ya. Serem nggak sih? Kalau serem bilang serem. Kalau nggak sih ya seremin dong. Kalau nggak sih, soalnya ini udah apa kan cerita stok tinggal 2 doang ini. Nggak ada yang kirim lagi. Kalau nggak sih kirimin. Tolong kirimin. Nah, ya kita minta tolong ke email Lucong atau enggak ke DM-nya Lucong. Iya benar. Kalau tim jadi gimana? Lu duluan gimana? Emang kayak rada sulit itu kalau misalkan nge-live, kalau nge-record bareng tuh gini. Jadi ada delay-nya. Jadi ada delay-nya. Yang ngomong duluan mau siapa? Jadi kalau misalkan kalian lo kan malah buat ngomong bareng lagi. Itu belakang kursinya goyang-goyang, mana ada goyang-goyang. Gue pengen nyentuh kursinya biar goyang, tapi ternyata kursinya jauh. Emang ilusi optik ya, kucing lah. So, jadi jangan dong. Ini masih jam berapa ya? Jam 10 belum lah. Nanti mungkin jam 1. Jadi untuk para sobat yang terlihat ataupun para pendengar lama dan pendengar baru, kalau misalnya kalian punya cerita serem-serem gitu dan kalian suka dengan cara pembawaan kita, kalian bisa banget kirim ceritanya ke podcast lagi, ke email ludahpocong ludah lupa pocong ludah ya betul ludah pocongludah@gmail.com. Di sana kalian bisa nulis sepanjang-panjangnya, kalian bisa ngirim gambar, ngirim audio, ngirim video buat sebagai penjelas daripada cerita kalian. Dan nanti akan kita bawakan pastinya. Iya, waktunya waktunya gue juga kita belum mampu untuk memastikan. Tapi yang jelas kita akan tetap berusaha ya, man. Jadi kita akan tetap berusaha untuk membawakan cerita kalian, untuk menuntaskan apa yang telah kalian berikan pada kita. Di sini ada Mas Erwin yang dengerin kita sambil main Animal Crossing. Selamat main Animal Crossing, Mas. Semoga gue nggak main sih, jadi gue nggak tahu gue mesti selamatin apa ya. Pokoknya selamat lah udah main Animal Crossing. Semoga ini nanti malam banyak yang nemenin. Cocok. Yang nemenin ya teman-teman di Animal Crossing ya dong. Siapa lagi, Bang? Ya siapa tahu ada yang bantu nge-chat di belakang gitu kan, lumayan tuh. Bantu apa? Yo, ini kalian ini promo-promo podcastnya Gilang punya podcast baru. Kalau ada yang mau dengerin dong sih. Ya cukup
cukup segmented sih. Jadi menurut banyak. Oh ya Allah, iya masa. Sorry ya, ini ada yang udah ngirim cerita namanya S. Galaxy. Nanti kita bakal lihat ceritanya. Berarti belum ke archive ya? Belum diarsipin ya, men? Iya, yang terakhir ini yang itu Mbak, Berarti yang dari Hong Kong. Jadi kita nanti akan ada cerita dari Hong Kong, coy. jadi kita ngasih tahu dulu format yang untuk sekarang tuh gimana biar mereka nggak kaget tiba-tiba. Oh ada 2. Gimana, men? Gimana? Sorry agak ke distract gue. Tadi ngeliat apa lo? Tadi ngeliat apa emang? Gak ada. Jadi gini ya sobat tidak terlihat, format kita pengen nyobain, serem gak sih format yang baru. Jadi nanti yaitu apa, ukulele punyamu diem Oh dulu keren. kan. Oh ya Allah, sorry. Padahal pelan. Ya, let's go. Berarti kan audionya bagus nih. Ya Kalau gitu. misalkan Jadi nanti, kalau misalkan nanti ada suara gerudak-geruduk itu kucing ya lagi main. Kucing emang, Oke. kucing emang kalau malam-malam suka ini dia. Oke, kalau geluduk terus manggil lang. Oh, itu apa? Itu apaan? Bukan. Itu apa ya? Gue nggak tahu kawan. Gue nggak mau tahu tuh apaan. Lang coh. Oh ini untuk cerita yang kali ini ada hubungannya sama cocokan juga emang. Enak soalnya. Let's go. Apa tadi? Mau ngomong apa? Nah, jadi formatnya adalah, kalau di Serem Gak Sih sebelumnya kan kita ini kan, kita saling ngebawain gitu kan. Gue sama Gilang, lihat di Serem Gak Sih yang coba kita baru ini, kita bakal lebih ini sih. Jadi salah satu antara gue sama Gilang bakal ngebawain cerita yang itu gue belum baca. Kalau gue ngebawain berarti Gilang belum tahu ceritanya. Terus kalau Gilang ngebawain, gue belum tahu ceritanya. Jadi kita juga kurang lebih kayak impresi pertama ya. Ngajar reaksi pertamanya gimana pas denger cerita itu. Bener. Nah terus malam ini nanti bakal kebagi, kalau di episode podcast bakal kebagi di 2 segmen ya, di 2 episode maksud gue. Itu karena kita akan ngebawain 2 cerita di malam Jumat ini. Oh sama malam Jumat baru sadar gue. Iya nggak sih, malam Jumat nggak sih? Hah? Ini malam Jumat deh. Masalah malam Jumat gue baru sadar juga. Yeah. Tadi ada yang bilang tuh ada Mas Ernul Nazir, Bang, gue ada cerita baru terjadi di tempat kerja gue di PLT. Seru ceritain. Makasih Mas Nazir. Siap. Siap. Mas Errol. Kirimin aja ke. Terus sama ini ya, sobat tidak terlihat. Mungkin buat sobat tidak terlihat agak terkendala ngirim di email. Nggak apa coy. Ntar dia berubah. Nah, WhatsApp kan keren. Gimana? Jadi buat sobat tidak terlihat yang terkendala ngirim di email, mungkin bisa juga kirim di DM aja. Jadi kalian kirim aja ceritanya di DM, ntar kita screenshot terus kita bacain. Gitu ya, sobat tidak terlihat. Nah, terus gini nih men, kita mulai masuk ke cerita nih. Kira-kira siapa dulu nih yang mau cerita nih? Gua aja, karena gua cukup pendek ceritanya dan mudah dipahami. Oke, berarti cerita pertama dari Gilang. Dari gua. Nah, Oke. Lu kira-kira mau bawain cerita dari siapa nih men? Gua mau bawain cerita dari salah satu sobat tidak terlihat, yang namanya Hadi Nur Fadilah kalau nggak salah. Oke. Kayaknya, kalau nggak salah. Kalau Hadi dengerin ini, correct me if I'm wrong. Kalau misalnya gue dibuka ini men, apa namanya, live-nya terhenti. Oh, lu nggak pakai komputer atau laptop ya? Gue selalu standby gue nih. Oh, Oke. kurang canggih gue berarti nih. Enggak, gue nggak standby kayak gitu-gitu. Ya, Ini gue seingat gue aja ya. Seingat gue ya. Tapi gue kurang lebih ingat karena ceritanya cukup simpel. Jadi si Hadi ini menceritakan soal ini. Waktu dia kelas 3 SD gitu, waktu kecil, dia tuh tinggal berdua sama neneknya. Nah, neneknya ini punya teman dekat yang umurnya sekitar 70-an gitu, dan
si Hadi ini bilang kalau namanya itu Simbah. Nah, Oke. Hadi bilang waktu itu dia tuh ceritanya ini latar belakangnya waktu kelas 3 SD itu dia tinggal di kampung gitu. Tapi dia ngasih nama kampungnya pas gua googling tuh nggak ada. Kampung Pemang. Pemang. Apa? Tuh. Nama kampungnya Pemalang. Pemang gitu. Pemalang Pemalang mungkin yang punyamu, mungkin. Min. Hah? Lu Pamulang ya? Astaga. Beda jauh, bodoh. Beda jauh. Sorry. Iya. Sama sih ya, Pamulang, Pemalang, iyalah, deket-deket. Mungkin Iya, Mas siapa Hadi tahu tuh typo apa gimana? tetangga. Anjir, Pamulang ke kampung-kampung banget, kucing lah. Terus, Terus. iya, di kampung Pemang, nggak tahu. Mungkin typo seharusnya Pemalang. Nah, Mas Hadi ini cerita dari first hand, jadi Mas Hadi ini dapat ceritanya langsung dari orang yang mengalami, dan Mas Hadi itu ngasih judul ceritanya tuh ke alam lain. Pokoknya ada judul, Oke. ada tema-temanya tuh ya, kayak ke alam-alaman gitu lah. Nah. Jadi cerita awalnya itu berawal dari pagi-pagi si Mbah ini sama dua teman lainnya lagi mau ngarit. Jadi nyari-nyari rumput gitu di di kebun-kebun. Nah, di kebunnya ini kan luas tuh kebunnya. Nah, sebelah kebunnya itu ada ladang tebu. Kalau misalkan kalian tahu ladang tebu tuh memang pohonnya tuh tinggi banget. Soalnya gue tuh pertama kali melihat ladang tebu tuh gue langsung serem gitu karena gue waktu itu kan ngelihat ini main ke temen gue dia di daerah UMY. Jadi daerah Bentar. Gue mau nanya. Apa? Lu pertama lihat tebu, jangan bilang lu pertama kali lihat tebu di Jogja tuh. Kayak kebunnya iya, ladangnya iya. Tapi kalau misalkan tebunya kan ada minuman tebu. Kalau itu gue tahu. Kalau ladang tebu baru pertama kali ada di sini. Sumpah, di Jogja maksudnya, bukan di sini. Nggak ada ladang tebu di sini. Tolong ya. Nggak ada ladang tebu ya? Nggak ada ladang tebu. Maya pahit-pahit saya orang sana deh. Nggak gitu dong mainnya. Kalau jadi pahit-pahit. Nah, Tanda. kalau misalkan kalian tahu ladang tebu tuh, jadi bayangin aja ladang tebu tuh tingginya tebu sendiri udah kayak semeter 2 meter gitu. Terus lu bayangin jadi kayak ada banyak gitu, terus lu kayak terkurung di dalam ladang tebu itu, rasanya kan pasti bakal mungkin kalau misalkan di film-film horor luar negeri tuh kayak lu ada di tengah padang ini, ladang apa sih? Jagung. Kan biasanya kalau di film horor tuh di tengah ladang jagung gitu kan lu get lost. Nah, kalau misalkan di sini kan ladang tebu. Dan kayak lebih Tapi agak mirip gak? Tapi agak mirip gak sih antara ladang tebu tanamannya tuh ya nggak sih? Agak mirip gitu. Kayak lebih tebelan ladang tebu deh, dan lebih rapatan ladang tebu daripada ladangnya Jagung. jagung. Oke. Kalau misalnya ladang jagung lu masih ada masih bisa ada jarak pandangnya. Kalau misalnya ladang tebu tuh lu kayak rapat gitu, men. Gua ngeliatnya tuh kayak gua ngeliatnya dari luar ya, terus ngeliat ke dalam ladang tebu tuh udah penuh sama ladang tebu semua. Kalau misalkan gua referensinya lihat ke ladang tebunya temen gua tuh, bukan ladang tebu temen gua sih, ladang tebu dekat rumah temen gua. Jadi gitu, ada anak psikologi. Oh, oke. Angkatan kita. Angkatan kita, rumahnya di UM ya, di dekat-dekat ini rumah sakit Muhammadiyah tuh. PKU. Rumah sakit PKU Muhammadiyah. Oh, oke. Kabar Ketawang ya. Nah, gue nggak tahu nama daerahnya. Terus. Nah, singkat cerita, setelah pas Simbah ini ngarit sama dua temen ya, jadi pas awal-awal ngarit mereka masih itu tuh masih satu grup, masih bertiga gitu. Dan lama-kelamaan mereka misah tuh nyari rumputnya kemana-mana, maksudnya nyebar gitu kan. Di cerita ini si Hadi bilang saking semangatnya Simbah ngarit, jadi itu dia tuh nggak sadar kalau misalkan dia tuh udah terpisah dari rombongan ngarit si kakak kayak gini. Benar. Gua tanya nih. Ini kakek apa? Kakek ya?
kakek. Jadi itu rombongan babah gitu loh, men. Kayak di Iya. Jogja kan biasanya yang ngaruh tuh kebanyakan orang-orang tua gitu kan. Ya tapi benar men, kan ini gue sambil ini ya, kita sambil ngulik-ngulik aja ya. Kan gue nggak tahu nih Ah, ceritanya gimana. Gue iya. sekepikiran gue aja, gue mau nanya. Jadi kan daerah tadi kan apa? Tipe ya, kayak kalau di Pamulang kan nggak mungkin, berarti daerahmu nggak Oh, mungkin. mungkin. Iya. Mungkin Pemalang, Malang kali ya. Mungkin. Oke, mungkin di Pemalang. Nah, terus pertanyaanku adalah itu tuh apa namanya? Umurnya berapa itu kakek-kakek? Masih Umurnya tuh muda, masih agak 70-an. Dia tuh bilang Simbah tuh umurnya 70-an. wah gila, men 70 tahun masih nyari tebu ya. Tapi kan emang orang-orang tua zaman dulu emang kuat-kuat gitu kan. Oh, tapi ini diceritain latar apa tahunnya nggak sih? Tahun berapa kejadian? Tahunnya enggak, dia cuma bilang waktu Oh, kelas iya. 3 SD doang. Ah. Dia kelas 3 SD ya? Dia kelas 3 SD, tapi sekarang waktu dia ngirimin cerita tuh umurnya udah 20 tahun, tapi nggak tahu sekarang udah nambah apa gimana gitu, nggak ngerti gue. Oh, anggap aja berarti mungkin adik kelas kita kali ya? Setang, Iya, ya? Oke, berarti iya. mungkin latarnya tuh ada di tahun kelas 3 SD, paling ada di tahun 2000. Gua kelas 3 tuh 2003. Kalau selang 3 tahun 2006. Iya. Nyambung gak sih? Nyambung sih, tapi Apa aja ya, imajinasiku di 2006 itu ya? iya maksudnya nggak lama-lama banget, Hmm. nggak Oke. tua-tua banget Terus, tahunnya. hmm. Nah, pas lagi semangat ngarit itu, ini yang gua rada bingung sih. Dia tuh Simba tuh saking semangat yang ngarit nyari rumput, itu sampai nggak sadar sampai ini udah masuk ladang tebu itu jadi dia kan kayak, kok lu gak sadar sih? Jadi Simba tuh saking saking semangat yang ngarit, dia tuh nggak sadar udah memasuki ladang tebu. Kan maksud gua kan perbedaan antara rumput dan tebu kan beda jauh banget nih. Terus Eh, kenapa Simbanya tuh bisa sampai ini nggak sadar? benar. Dia tuh ngarit nyari rumput ternyata, bukan nyari tebu. Bukan Oh, buat makan sapi apa gimana? Kalau nggak salah sih dia oke. ngarit kan biasanya emang buat nyari ini kan Iya, buat makanan iya. sapi toh. Ngarit rumput itu ya biasanya. Iya. Nah, kecuali kalau Hmm. misalkan emang dari awal emang ngaritnya tebu. Tapi kan dia bilangnya Iya, iya. si Hadi tuh cerita kalau misalkan dia tuh Simba tuh saking semangatnya ngarit, dia tuh sampai nggak sadar sudah memasuki ladang tebu saking jauhnya. Oke. Paham, paham. Nah, singkat cerita, karena hari sudah mulai sore dan teman-temannya ini udah nyadar kayak, nah kayak udah mulai sore nih dan kayak kita mesti balik. Terus akhirnya mereka baru sadar kalau misalkan Simba ini hilang, nggak ada dari rombongan. Terus mereka tuh berpikir kalau misalkan Simba tuh udah pulang duluan karena rumahnya Simba deket sama ladang ini, sama ladang tebu ini. Akhirnya Hmm. ya udahlah mereka pulang duluan. Nah dari sini baru ceritanya fokus ke Simba. Jadi gue ini nggak tahu gue menganggap ini lucu banget. Jadi pas Simba sudah mulai capek, terus melihat keadaan segitu, dia berada, dia berada di tengah tebu, tengah ladang tebu. Oh, saya di mana ini? Tuh bayangin gak sih, dia tuh saking passionnya dengan ngarit sampai segitunya, dengan saking passionnya mencari rumput sampai nggak sadar. Itu kayaknya kalau ngaritnya diterusin sampai sampai Monas ngarit ya. Kagak bisa ini coy, bisa apa? Muterin bumi 7 kali atau berapa gitu. Gue tuh Ini wah. gue tuh Ini coy. Bagi Anda apa namanya? Penganut teori bumi datar sampai pinggir bumi. sampai pikir sampai dia jatuh. Jatuh bau. Loh, sambil ngambang loh. Kok tiba-tiba ada di luar angkasa. Ternyata bumi itu datar. Nah, itu mobil itu datang dipecahkan oleh Simba. Simba pengarit pengarit rumput. Pengarit rumput. Tapi untungnya passionnya Simba ini ngarit rumput ya, bukan macul. Coba kalau misalnya dia macul tuh sumpah waktu tembus-tembus ke Cina, waduh. Tembus ke Cina.
Pas ada ni hao ma kayak gitu semua. Gue gak bisa bahasa Cina lagi, gue gak tahu cara ngomongnya. Dodol. Tanya sama nanti Jadi, Mbak siapa namanya? oh Ira Mbak enggak, ini Mas. Retno. Oh itu Mas ya, ya. Yang cerita Mas dari Adi. Hong Kong dulu kan? Oh iya, tapi kan bahasanya beda gak sih? Nggak tahu sih. Terus lanjut. Lanjut ya, dari situ pas dia udah sadar, dia akhirnya mencoba untuk mencari jalan keluar karena itu udah malam kan, udah maghrib dan udah malam juga. Gila sih. Dan iya bener itu maksudnya di tengah ladang tebu gitu, dan dia nyari jalan keluar tuh nggak ketemu sampai akhirnya dia menemukan tiba-tiba, gimana ya gue ceritanya, bukan tiba-tiba sih, tapi lu bayangin deh kayak misalkan lu kayak Indiana Jones terus abis nyibak pohon gitu, nyibak Alang-alang gitu ya. rawa terus buka strap kayak ada ladang rumput luas gitu lah, itu gue bayangin kayak gitu. Jadi pas si mbahnya ini nyari jalan keluar, geser-geser pohon tebu, pas dibuka terus dia kayak nemu satu ladang hijau terhampar luas banget, dan itu nggak mungkin ada di sana. Maksudnya ladang segede itu dan tiba-tiba lapor itu tuh nggak semestinya ada di sana, dan si mbah pun tahu kalau misalkan ini udah mulai gak bener. Oke. Terus? Dengan melihat hamparan padang rumput kayak gitu, dan dia ngelihat di ujung di horizon jauh di sana tuh ada rumah gede banget. Dan gedenya tuh kayak rumah pondok indah gitu, men. Jadi Kayak rumah modern. Bangunannya modern gitu. iya, rumah sinetron ala Indosiar tuh yang gerbangnya gede, terus punya Mercedes, pembantunya banyak, rumah bertingkat, tangga yang melengkung. Lu tahu ini gak sih yang apa? Yang FTV Apa? Indonesia tangannya buntung dulu loh. Oh iya, ya gue tahu. Yang terus pas demo jatuh ke jurang tangannya buntung. Gue tahu. Nah, ternyata gak segoblok itu. Terus? Nah ternyata si mbah itu ada di set film itu. Nyasar ke set film itu ternyata. Terus? Nah, dari sana karena Simba udah tahu ini udah mulai nggak beres, Simba ini ngelihat ada seseorang yang keluar dari rumah gede itu. Dari jauh dia Simba ini cuma lihat kayak putih-putih kecil gitu, tapi makin lama makin mendekat ternyata Simba tahu misalnya itu ada sosok perempuan dengan gaun putih, celana pendek, berparas cantik, pokoknya ideal kecantikan ideal Indonesia zaman dulu lah, pokoknya celana pendek, terus pakai gaun. Tapi gue bayanginnya kok celana pendek pakai gaun ya, kan ketutupan, atau pokoknya tuh dia bilang dia pakai baju putih gitu. Oh, tapi kenapa ada apa dengan celana pendek? Maksudnya gimana? Gue gak tahu kok si Mas Hadi ini bilang kalau misalkan si perempuan ini pakai celana pendek gitu. Mungkin gue tuh berspekulasi kayak gini, sebenarnya bayangan makhluk atau apa sih kita bilangnya, peri atau apa gitu, yang di mata kita menurut kita cantik itu mungkin proyeksi dari ini standar kecantikan yang ada di otak kita kali ya. Yeah. Jadi kalau misalkan standar kecantikan lo kayak cewek-cewek Jepun gitu, lo pas ketemu sama si mbak yang berumah pondok indah kayak gini, yang keluarnya ya cewek-cewek Jepang gitu mungkin. Oke. Terus? Itu nggak tahu ya, itu cuma spekulasi gue doang. Nah pas udah akhirnya ketemu, berpapasan muka sama si mbah, ditanyain lah, mbah mau kemana? Si mbah bilang, saya pengen keluar, pengen pulang, saya lagi nyari jalan keluar gitu. Ya udah sini ke rumah saya dulu. Akhirnya itu ke rumah dia, ke rumah si mbak ini. Dan di dalamnya pun kayak persis kayak rumah-rumah sinetron gitu, yang keramik, lantai marmer gitu pokoknya bagus-bagus lah. Singkat cerita, si mbak ini ngobrol lah sama si mbak ini, sama si mbak ngobrol sama si mbah. Nah, ngobrol terus berujung pada
Apa nih? Berujung pada ini si mbaknya minta dinikahin sama si mbah. Oke oke. Jadi si makhluk ini minta dia tuh minta buat nikahin nikahin saya gitu, nikahin saya. Pokoknya minta buat dinikahin gitu. Dan karena Oke. si mbah ini udah tahu kalau misalkan ini tuh udah nggak bener, akhirnya dia langsung cabut keluar, langsung langsung nggak lari sih dia. Si Hadi bilangnya cuma kayak cabut keluar, terus dia nerobos ini lagi, nerobos apa namanya, Tebu-tebu tadi. pohon-pohon tebu lagi buat cari jalan keluar, dan sampai akhirnya dia kayak kejeblos gitu, dia kejeblos ke ini. Lo tau gak sih yang kayak got yang pedesaan yang jernih gitu? Galengan, parit, Pa- parit. parit. Jadi Oke. dia kejeblos ke parit, dan dia kejeblos ke parit, dan dia baru sadar, dan dia langsung ini langsung kalau misalkan parit ini pasti ujungnya sungai. Dia langsung nyari tuh, langsung jalan nyusurin parit itu sampai Ini malam sampai ya men? Ini itu malam loh, gila. malam. Terus nyusurin parit gitu malam-malam, sambil kata dia tuh kata Hadi sambil dipatok ikan. Jadi ikannya pada patok-patokin ini, patok-patokin kakinya si Mbah. Nah, di cerita bukan cerita di waktu yang bukan di waktu yang bersamaan, tapi di sisi cerita lainnya, si orang-orang tuh pada mulai nyari-nyariin si Mbah karena di rumahnya sendiri nggak ada, sampai ngetok rumahnya ini, rumah si Mbahnya si Hadi. Kan mereka dekat, jadi langsung dikabarin kalau misalkan si Mbah ini nggak ada, langsung lah dicari. Dan jam subuh apa jam 3 gitu ditemukanlah si Mbah ada di apa namanya, pintu gerbang air, pintu gerbang air si parit itu. Jadi di ujung ini, jadi di parit, tapi dia tuh kayak ngeringkuk gitu di depan pintu gerbang air sambil kedinginan, terus kayak pucet gitu. Terus kan, lo tau kan kayak kulit kalau misalnya kelamaan kena air kan kayak keriput gitu kan. Tapi itu parit Gitu. dalam sih. Nah itu kayaknya sih dalam deh. Soalnya dia si mbahnya, pemikiran gue adalah mungkin karena si mbahnya udah saking capeknya dan parit cukup tinggi, jadi dia tuh udah menekuk aja deh di pintu air gitu. Udah nggak bisa naik gitu kali ya. Karena udah capek, udah pasti udah kecapean, itu pasti kan dia jalannya semalaman. Dan gue yakin nggak langsung pas dia nyusul itu nggak langsung tembus langsung ketemu. Pasti gue yakin diputer-puterin dulu sampai udah mau subuh baru dikasih jalan keluar. Kayak gitu kan biasanya kan orang-orang nyasar kan kayak gitu biasanya. Nunggu subuh. Iya. Oh itu ditemuinya subuh berarti. Iya, sekitaran subuh gitu. Jam 3 jam 4 gitu. Dari situlah terus si mbahnya cerita ke Hadi kalau misalkan, saya nggak tahu nih mas, saya nggak tahu kalau misalkan waktu itu saya mengiyakan tawaran buat nikah sama dia, sekarang saya bakal jadi apaan. Pertanyaannya adalah dia bakal jadi kayak gimana men menurut lo? Apakah bernasib sama dengan diain? Kalau dia ya. Menurut gue dia akan langsung ini coy, berteleport ke Jepang. Kok bisa tahu aku paling bodoh apa dia? Menggantikan almarhum kakek Sugiono. Bener banget. Tapi kan kakek Sugiono masih ada dia. Udah meninggal juga. Kamu udah meninggal masa? Coy kemarin tuh pada tahlilan tuh. Enggak ada kabarnya, bohong banget. Biasanya tuh orang-orang kayak gitu tuh umurnya panjang men. Kagak coy, tapi yang kakek Sugiono itu benar udah meninggal. Oh seriusan? Udah meninggal. Oh. Makanya itu paling. Tapi enggak ada yang paling dijadiin. Enggak paling itu. Tapi gua nggak tahu ya, maksudnya itu mungkin makhluk apa dulu itu. Banyak paling dia ada. Atau nggak peri kali? Ya peri kan dari bangsa jin coy. Ya paling jadiin suaminya paling ya. Paling jadiin budak pemuas. Tapi kan tetap tua ya, maksudnya kenapa gitu maksudnya? Iya, kenapa pertanyaannya kenapa tua gitu? Kenapa? Gak nyari yang maksudnya? Iya, mungkin karena dia satu-satunya orang yang nyasar di sana kali. Karena
mungkin nggak sih karena si Pri ini tuh udah nggak pernah melakukan hubungan dengan manusia, sekalinya ketemu ya disikat. Gue kepikiran men, mungkin loh ya, kan itu kan Apa? gini, kan tadi kan lu bilang kalau mungkin dia adalah orang yang masuk situ gitu kan. Mm-mm. Mungkin aja, mungkin loh, kalau dia mau mungkin itu buat kayak ngebebasin gitu paling. Ya nggak sih? Jadi Maksudnya mungkin ngebebasin? si cewek peri itu tertahan mungkin di area tengah ladang itu. Lah kalau dia Terus bisa apa namanya? Bisa nyari target, bisa nikah. ngapain dia milih yang kakek-kakek? Ngapain dia nunggu di situ? Mending dia langsung pergi aja keluar, ya kan? Oh, iya, Mungkin iya, dia iya. tertahan di situ, mungkin ada yang mungkin dia dibuang di situ terus ditahan di situ. Hmm. Mungkin loh atau Ya, ya benar juga. kalau di logika ya, lah kalau seumpamanya dia bisa kemana-mana, ya ngapain? Kenapa Kalau dia misalkan nggak? dia agresif, dia pasti di kampung situ pasti udah ada beberapa kasus orang-orang hilang Iya, berarti itu kan ataupun pasif kan dia. eh, ataupun orang hilang yang ditemukan terus dia ceritanya kalau misalkan dia melihat cewek cakep terus dia ngikutin ceweknya kayak gitu-gitu kali. Mm-mm. Iya makanya. Tapi untung Terus tuh juga kakek-kakek. enggak, maksudnya kalau misalkan kita lebih teliti lagi, si peri ini tuh nggak kayak maksa buat ini, jadi pas si kakaknya Iya cabut kan? cabut aja dan nggak Nggak kayak nggak nggak ditahan gitu ya. ah berarti itu rada mengganggu teori lu yang kalau misalkan dia tuh ditahan men. Kalau misalkan dia ditahan dan pengen keluar, dia pasti bakal memaksa si kakek ini buat nikah sama dia dan nggak bakal melepasin, ya kan? Iya benar juga sih. Atau kalau nggak mungkin ini aja men yang kayak agak bijaksana gitu, dia emang sosok penunggu situ yang menguji iman manusia gitu Mungkin. paling. Itu yang paling mediate ya, maksudnya paling bijaksana mungkin. Lah kan dibiarin aja kan pergi dia. Dia nggak dihalangin gitu dia di Tapi kan sebenarnya gini men, kalau dari cerita itu kan mungkin kurang detail ya kan, kita nggak tahu ketika di situ ada konflik atau apa. Siapa tahu kakeknya tuh punya pegangan dia ngelawan, terus dia ya berhasil juga sih. melarikan diri. Kan kita Nah, nggak dia tahu. cuma bilang si kakeknya pergi dari rumah itu langsung nyari jalan keluar. Iya makanya. Tapi mungkin si kakeknya emang menceritakan apa adanya, maksudnya dia kalaupun di waktu itu si Hadi lupa menuliskan kalau ada konflik, pasti si kakeknya maksud gua tuh bakal menuturkan hal itu, soalnya itu kan krusial, itu hal apa fase krusial dari ceritanya, kayak bagaimana dia melawan makhluk ini sampai akhirnya dia berhasil keluar. Tapi karena si kakek ataupun si Hadi tidak menuliskan hal itu, berarti ya benar nggak ada perlawanan daripada si peri ini, daripada si makhluk ini. Jadi udah kayak Allah saja gitu, dia berhasil keluar. Benar. Bisa jadi. Seperti itu, para sobat terlihat, itu tadi cerita dari Hadi. Saya lupa namanya, sorry Mas Hadi. Dari sobat tadi ya. Itu dari gua, sekarang dari lu gimana? Hadiah atau Huda men? Huda ya? Iya Huda coy di itu. Ya dari Sorry. sobat Huda ya. Dari sobat Huda. Gimana? Ya tadi ya sobat kita lihat. Wah. Gimana ya? Kurang asik ternyata ya pakai IG kayak gini. Delay ada delaynya. Iya, ada delaynya man. Tapi mau gimana lagi? Abis ini move zoom aja gimana? Yang next ini. Oh, mau move ke Zoom. Nih ya, berarti udah Jadi nge-live ya? ya kan ini kan kita trial yang buat cerita pertama tadi. Terus yang selanjutnya ini kita pakai zoom aja. Oh ya udah. Ya tadi ya sobat tidak terlihat cerita dari sobat Huda Fadilah. Saya ingat gue Huda Fadilah. Udah ha. Fadilah.
Terima kasih banget buat Sobat Huda yang sudah mengirimkan ceritanya. Jadi gimana nih menurut Sobat Huda terlihat cerita dari Sobat Huda serem? Enggak sih. Kalau Kalau serem, saya bilang serem, kalau enggak sih, kalau kirimin cerita kamu yang paling serem. mantap. Koneksi lu, Ben. Kenapa? Koneksimu. Iya makanya. Ya gitu ya Sobat Huda terlihat. Wah ya ini adalah konten trial serem gak sih? Kita, beta. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya dari tadi. Ternyata emang agak kurang nyaman cerita banyak delay kayak gini. Kurang Mm-mm. interaktif. Jadi habis ini kita untuk cerita selanjutnya kita bakal move ke Zoom. Jadi nanti mungkin kalau nggak mungkin gini aja men, kita nanti bikin sesi live IG kayak gini tapi ini aja ngebahas apa gitu. Jadi nggak bukan segmen Bukan kayak bukan lucu. segmen podcast, bukan segmen podcast. Ah. Kalau nggak apa mungkin gini aja men, kita bikin kayak ini bisa bisa live sampai berapa orang? 4 ya. Nah, belum tahu gua, coba. Kalau saya ingat dulu kayaknya 4 deh. Ya ini besok aja sih men. Jadi mungkin ntar kita bikin kayak apa gitu, sesuatu yang buat ngajakin Sobat Tidak Terlihat buat ikutan live. Oke. Jadi diacak gitu loh men. Jadi sesi sharing Sobat Tidak Terlihat aja. Hmm. Ya udah gitu ya. Sobat Tidak Terlihat. Kalau gitu, Oke. makasih banget. Lu yang Makasih, closing. yang udah mau dengerin episode trial kita di live Instagram Lucong. Bagi kalian yang pengen mendengarkan versi podcastnya, harap ditunggu karena ya karena gitu lah. Untuk berikutnya kita yang tadi ya kita pengen bawain 2 cerita karena masalah teknis yaitu delay koneksi ini kita bakal pindah ke Zoom yang sayangnya kita kalian bakal tertunda buat mendengarkannya. Kita bakal mengolahnya lagi buat nanti bisa di upload di YouTube ataupun di podcast kita. Kalau gitu, makasih banget buat para sobat lihat atas support dan dukungannya pada untuk podcast Lucong ini. Dengan support kalian, kita gue ngeblank gini. Terima kasih buat para support kalian yang sudah subscribe, yang sudah follow, yang sudah ngirimin cerita kalian ke Lidah Pocong. Kita sangat apresiasi. Kalau gitu gue bilang Nugroho dan teman gue. Gue Hadadur Rahman. Kami berdua pamit undur diri. Dan salam Salam Lucong. Yo.